Oke, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur di minggu kedua di bulan Januari di tahun 2024. Siapa yang sudah diucapkan selamat datang oleh masalah dan pergumulan di tahun 2024? Yang penting Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Pujian begitu luar biasa, kita kembali diingatkan di mana tempat aman kita, yaitu hanya dekat dengan Yesus Sang Penebus kita. Saudara, bulan ini kita akan terus membahas mengenai welcome, ya, satu series kita membahas tentang welcome series. Di sini kita akan belajar sama-sama mengenai visi misi yang ada di gereja kita. Misi yang pertama di gereja kita adalah melalui Injil kita mengenal Tuhan dengan benar. Pengenalan yang benar itu sangat penting. Karena pengenalan itu menentukan kedalaman relasi dan kedalaman kepercayaan. Semakin kita mengenal dengan benar, semakin kita bisa mempercayakan diri untuk digenggam, untuk dituntun, untuk dibimbing oleh Dia. Saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bukan sekedar mereka diusir dari Taman Eden, tapi ada satu yang hilang, dan ini sangat penting, yaitu hubungan. Hubungan manusia dengan Allah itu terputus, terpisah, hancur. Dan ketika manusia berjalan di luar hubungan itu, maka mereka tidak punya rasa aman. Manusia berusaha mencari rasa amannya lewat apa? Lewat uang. Manusia berusaha mencari rasa amannya lewat apa? Lewat backingan. Manusia berusaha mencari rasa amannya lewat apa? Lewat kesehatan. Manusia berusaha cari rasa amannya lewat apa? Lewat ilmu pengetahuan. Tapi harus diakui, banyaknya uang, badan yang sehat dari waktu ke waktu, salah satu fase ketika COVID-19 menerpa dunia ini. Kita semua sama-sama tahu bahwa uang tidak bisa lagi menjadi tempat yang aman. Orang yang sehat pun bisa dihajar olehnya. Dan kita patut bersyukur. Karena ketika melihat kondisi manusia yang tidak pernah menemukan rasa aman di dunia, Allah tidak tinggal diam. Kita lihat, Ibrani 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-2. Oke, demikian firman Tuhan. Terima kasih ya, punya mainan baru. Katanya supaya khotbahnya lebih cepat dari biasanya, dikasih pointer, urus sendiri katanya gitu ya. Oke, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 kita baca sama-sama 1 2 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Wow! Tadi di awal saya katakan manusia tidak menemukan tempat yang aman secara sempurna di dunia ini. Dan Allah tidak tinggal diam. Allah mengirimkan anaknya menjadi perantara bagi manusia dan Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Di slide saya tuliskan, Allah telah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai pembuka jalan. Sebagai pembuka relasi antara kita manusia berdosa dengan Allah, di mana kita bisa punya status yang baru, yaitu sebagai anak dan bapa dengan Allah yang kudus. Tadinya status kita adalah seteru, tadinya kita harus dimurkai, tapi lewat pribadi Yesus dan semua karyanya yang kita dengar dalam kata Injil, di situ status kita berubah dari seteru menjadi anak. Ini satu berita yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Di mana rasa aman tertinggi seorang anak? Yaitu di dalam diri sang Bapa. Maka dari itu, Bapa Allah memposisikan diri sebagai Bapa dan mengadopsi kita sebagai anak-anaknya. Hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu, dari satu perikop firman Tuhan. Ya, Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Judul perikopnya adalah kebenaran yang sejati. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita baca dari Alkitab dan Alkitab kita masing-masing. Ya, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-16. Filipi 3 ayat yang ke-1 sampai 16.
kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2. Hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ayat yang pertama, menarik. Kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus bukan di istana, bukan di ruang ber-AC. Kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Kenapa dia di penjara? Bukan curi ayam atau korupsi, tapi karena dia memberitakan Injil tiada henti-henti. Dia terus menyuarakan Injil dan semakin banyak orang percaya Yesus. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah dan lain sebagainya. Dan di dalam penjara itu dia tulis. Dan yang menarik ayat pertama gini, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah dalam Tuhan. Bayangkan, di dalam penjara masih bisa mengajak jemaat untuk bersukacita. Di bagian yang B dituliskan, menuliskan surat ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Di sini menunjukkan bukan hal yang berat untuk menulis surat, ini menunjukkan kecintaan akan Allah. Sukacita untuk Paulus memberitakan Injil itu tidak pudar sekalipun ia ada di tengah pemenjaraan. Seringkali sukacita kita dalam mengiring Tuhan, antusias kita dalam melayani Tuhan, kecintaan kita dalam mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, itu mudah sekali luntur seiring berjalannya permasalahan yang terjadi. Makanya tadi di awal saya katakan, siapa di tahun 2024 ini yang sudah di welcome dengan yang namanya masalah. Tapi kita mau terus dikuatkan, diteguhkan. Hari ini kita belajar dari suatu tokoh yang bernama Paulus. Penjara tidak membuat dia lemah, tidak membuat dia berhenti. Mungkin Paulus mengerti perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wah, jemaat-jemaat kayaknya merasa atau membayangkan aku sedang menderita di dalam. Jemaat mungkin membayangkan aku sedang meratapi diri dan bersedih di dalam penjara. Paulus katakan, enggak gitu perasaan gua, gitu ya. Yang ada dalam hatiku adalah aku enggak berat kok nasehatin kamu.
Aku nggak berat kok untuk terus memberitakan Injil. Menarik. Dan kita masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Paulus menasehati. Dari dalam penjara Paulus menasehati. Ngeri Bapak Ibu nasihatnya. Hati-hatilah terhadap siapa? Anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap siapa? Pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap siapa? Penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Apa maksudnya? Saudara, ketika Paulus ada di dalam penjara, di luar penjara itu banyak guru-guru palsu. Banyak pengajar-pengajar palsu. Banyak orang-orang yang seolah-olah mengajarkan Injil tapi disimpangkan sedikit dari kebenaran yang sesungguhnya. Sampai Paulus katakan, panggil mereka atau sebut mereka sebagai anjing-anjing. Sebagai pekerja-pekerja yang jahat. Karena apa? Paulus sampai begitu kasar memperingatkan jemaat di Filipi untuk berhati-hati. Karena apa? Karena pengajaran mereka sangat berbahaya bagi orang-orang Filipi. Karena pengajaran orang-orang yang ada di luar sana, guru-guru palsu itu akan menyesatkan, akan membuat pengenalan orang-orang percaya di Filipi menjadi tidak benar. Apa sih yang dimaksud dengan ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu? Ini bicara tentang penyesatan kabar keselamatan. Berapa waktu lalu kita pernah bahas ini. Ini formula Injil. Di mana formula Injil ini berkata gini. Iman kita itu mendatangkan keselamatan dan ketaatan. Ketika kita beriman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman kita itu akan mendatangkan keselamatan bagi kita dan juga ketaatan dalam hidup kita. Bukan yang kedua. Keselamatan itu harus diperoleh dengan iman dan ketaatan. Yang kedua ini, Bapak Ibu ya. Ini ada lampunya katanya. Oh benar ada lampunya. Nah, cuman gak bisa masuk sini ya. Nah, yang kedua ini, Cidian meninjau serikan gitu. Yang kedua ini yang bagian bawah, ini adalah berita yang menyesatkan. Berita yang menyesatkan itu gini Bapak Ibu. Kamu bisa diselamatkan oleh Kristus. Yes, satu, kalau kamu percaya. Yang kedua, kamu harus disunat. Seperti orang Yahudi. Kamu harus berpuasa. Kamu harus ini, kamu harus itu. Kamu gak boleh ini, kamu gak boleh itu. Baru kamu akan diselamatkan. Ternyata Paulus memperingatkan jemaat di Filipi bahwa yang kedua ini merupakan hal yang keliru. Dan bukankah ini seringkali kita dengar? Dan tahun lalu kita terus menyuarakan bagaimana formula Injil itu, yang sesungguhnya itu, biar itu menjadi akar di dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini, sore hari ini, saya mau tegaskan sekali lagi buat kita semua. Bahwa keselamatan kita, itu kita peroleh karena iman yang Tuhan anugerahkan di dalam diri kita. Dan iman itu selain menghasilkan keselamatan, iman itu sanggup merubah kehidupan kita sehingga kita hidup di dalam ketaatan. Ya. Jadi keselamatan itu anugerah. Namanya anugerah itu kita yang tidak layak diberikan. Kita yang seharusnya menerima murka Allah tetapi dilimpahkan dengan pengampunan, dilimpahkan dengan penerimaan yang begitu sempurna. Itulah Injil. Dan ini jangan sampai kita diselewengkan. Di zaman Filipi yang kedua ini terus digaungkan sampai Paulus menjelaskan sedemikian rupa. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah Paulus menjelaskan, hati-hati ya terhadap pengajaran yang sesat, hati-hati ya terhadap pesan-pesan yang membuat engkau salah dalam mengenal Allah. Di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam firman Tuhan berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah
disunat, hukum Taurat dan sebagainya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tetapi tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus menarik apa yang menjadi pesan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga kepada dirinya sendiri. Paulus menyatakan bahwa aku dulu seperti itu. Paulus memperjelas penjelasannya melalui contoh, yaitu dirinya yang begitu tekun menjalani ketaatan akan perintah-perintah agama. Sampai dia menyiksa pengikut Yesus dengan tujuan supaya dia diselamatkan. Tapi di dalam perjalanan pengenalan, dia mengalami pembaharuan pengenalan. Pengenalan yang tadinya melenceng dibaharui jadi pengenalan yang benar, di mana dia tahu bahwa keselamatan itu tidak perlu ditambah dengan ketaatan. Bapak Ibu, iman, keselamatan yang Tuhan kasih itu lunas, bukan DP. Ini analogi yang mungkin bisa lebih masuk. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu lunas, bukan DP. Apa bedanya lunas dengan DP? Kalau DP, Yesus memberikan di awal dan kamu harus lanjut dengan ketaatan sampai akhirnya. Tapi kalau yang namanya lunas, kita nggak usah lagi menyicil sampai ke depannya. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya apa hubungannya dengan ketaatan. Di ayat yang ke-7 sampai 9. Yuk kita baca sama-sama ayat ini ya. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Wow! Ketika Paulus menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih indah, ketika Paulus mengalami sebuah peningkatan dalam pengenalan akan pribadi Allah dalam Kristus Yesus, dia melihat satu keindahan yang begitu luar biasa. Pengenalan yang benar akan Allah itu menuntun Paulus untuk melihat dan mengalami keindahan yang jauh lebih indah dari keindahan dunia. Dulu Paulus memandang bahwa melakukan hukum-hukum itu, melakukan perintah-perintah itu merupakan sesuatu hal yang harus dia lakukan untuk mencapai keselamatan. Bahkan itu menjadi pengejarannya, bahkan itu menjadi sesuatu yang berharga bagi Paulus. Tapi ketika dia mengenal Yesus, ternyata apa yang berharga itu nggak ada apa-apanya. Dan Paulus menyatakan apa yang dulu menjadi keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Apa yang dulu emas bagiku, sekarang kuanggap sampah. Saya mau katakan, ini bukan sekedar perubahan perilaku dari Paulus, tapi ini perubahan hati dari Paulus. Perubahan perilaku itu bisa dikerjakan tanpa perubahan hati. Tapi perubahan hati pasti menghasilkan perubahan perilaku. Kita tahu siapa Paulus. Paulus dulunya adalah seorang Farisi yang sangat taat beragama. Kenapa dia lakukan taat beragama? Untuk mencapai keselamatan. Dia orang yang sangat menjaga dirinya untuk tidak tercemar oleh dosa. Kenapa dia lakukan itu? Supaya memperoleh keselamatan. Dia sampai membunuh, menangkap para pengikut Kristus yang dianggap sesat. Kenapa dia lakukan itu? Supaya memperoleh keselamatan. Tapi setelah mengenal tentang Yesus, pengenalan yang benar ada di dalam kehidupannya, maka hatinya berubah. Dia menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah yang dilimpahkan dan aku tidak bisa mencapai dengan ketaatanku, dengan dengan disiplin rohaniku dan sebagainya.
Akhirnya Paulus menyadari hal ini, akhirnya dia tinggalkan semuanya itu. Tapi bukan akhirnya jadi Paulus jadi hidup sembrono. Di sini saya tuliskan, iman itu mendatangkan ketaatan. Ini berbicara tentang perubahan sikap hati, bukan sekedar perilaku. Banyak ya, orang ingin bertobat, ingin keluar dari kehidupan atau perilakunya yang jahat, yang gak benar dan sebagainya. Tapi ketika dicoba selalu jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Kenapa? Karena hatinya gak diubah. Saya mau katakan, pengenalan yang benar akan Kristus itu berkuasa mengubah hati kita. Sehingga apa yang kita pandang berharga itu bisa menjadi sesuatu yang begitu menjijikan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ya. Bapak Ibu, kalau saya sekarang masuk dari depan komplek, itu udah jarang sekali masuk ke jalan yang tanah kosong. Saya akan belok di gangnya Pak David atau gang sebelahnya, gang pertama atau gang ketiga. Kenapa? Karena jalan itu lebih enak untuk dilalui. Tapi dulu sebelum jalan dibetulin, saya selalu ambil lurus, ambil masuk tanah kosong dan belok kanan. Gak usah tunggu lama. Begitu jalan di gang pertama dan kedua dibetulin, saya merubah perilaku saya karena saya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hari ini Bapak Ibu, biarlah keindahan Kristus, pengenalan yang benar akan Dia yang menuntun kita untuk melihat keindahan itu, boleh ada di dalam hidup kita sehingga kita punya kerelaan untuk kita menanggalkan segala hal yang gak berharga, yang dunia pandang berharga. Menarik, di ayat yang ke-9 tadi Paulus katakan, berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaranku, melainkan dengan kebenaran yang Kristus limpahkan kepadaku. Bapak Ibu, konsep berada dalam Kristus karena kebenaranku ini merupakan konsep yang sangat meletihkan. Pernah Bapak Ibu merasa, aduh, aku di luar Tuhan, gitu ya. Ketika aku mulai jarang ke gereja, aku di luar Tuhan. Jadi kayaknya kita terpisah gitu dengan Tuhan gitu. Tapi ketika kita mulai aktif lagi ibadah ke gereja, oh aku di dalam Tuhan, gitu ya. Ketika mau pelayanan, aduh nggak boleh berdosa. Hari Sabtu tuh dijaga, besok pelayanan nggak? Oh pelayanan, aduh hati-hati, jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran ya, supaya tidak berdosa. Karena kalau ngelakuin sesuatu dosa, rasanya nggak layak sekali untuk melayani. Saya mau katakan, konsep yang demikian itu merupakan konsep yang sangat meletihkan. Sadarilah Bapak Ibu, saya katakan ini bukan supaya hidup kita sembrono. Tapi saya mau katakan bahwa pengudusan, kebenaran yang Yesus berikan bagi kita itu sempurna. Seperti pointer ini. Pointer ini warnanya hitam. Kalau pointer ini dibungkus oleh plastik berwarna putih, apa yang Anda lihat? Hitam atau putih? Bukan dari pointer ini jadi putih kan? Tapi ada sesuatu yang menutup pointer ini sehingga putih. Begitu juga dengan kita. Kekudusan kita itu bukan karena kita yang dirubah semata-mata, tapi karena Kristus yang menutupi kehidupan kita. Kristus yang membungkus kehidupan kita. Sehingga kita kudus di hadapan Allah. Pengenalan yang benar akan Allah akan menuntun kita melihat keindahan yang luar biasa. Dan keindahan yang luar biasa itu akan membuat kita rela sukacita hidup dalam ketaatan di dalam Dia. Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kerinduan Paulus dalam hidupnya, saudara, dia rindu untuk dia semakin mengenal Allah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan pengenalan ini dalam bahasa aslinya adalah ginosko. Ginosko adalah bukan pengenalan satu kali kenal sudah, bukan.
Pengenalan yang disebutkan di dalam ginosko itu berarti gini, bertumbuh dalam pengenalan. Bertumbuh dalam pengenalan. Mengenal sampai mengalami, dan terus itu yang terjadi. Jadi pengenalannya tiada henti. Ini yang Paulus rindukan dalam kehidupannya. Kalau kita lihat Paulus itu sudah menjadi contoh yang, wah kayaknya dia kenal banget nih sama Allah gitu ya. Kayaknya ini pengenalan ini udah mentok gitu. Tapi bagi Paulus secara pribadi di ayat 12 dan 14 Paulus katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lewat hal ini kita sama-sama melihat bahwa satu kerinduan Paulus dalam hidupnya, dia rindu semakin mengenal Allah di dalam kehidupannya. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah di dalam kehidupannya. Di akhir tahun yang lalu kita membahas satu judul khotbah mengenai follow. Bagaimana Yesus memilih 12 orang muridnya. Setelah muridnya dipilih, apa yang Yesus lakukan? Yesus bawa mereka masuk dalam fase kehidupan yang mereka nggak pernah duga. Ada masalah di situ, ada pergumulan di situ, ada jeritan di situ, ada tangisan di situ, ada seruan di situ. Paulus nggak pernah bayangkan dia akan berjalan di atas air dan melihat orang berjalan di atas air. Paulus tidak pernah membayangkan dia akan mengalami badai yang begitu hebat di tengah danau yang membuat dia putus asa, rasanya hampir mati. Petrus nggak pernah bayangin ngalamin itu. Tapi ketika dia bersama Yesus, Yesus izinkan Petrus masuk dalam fase kehidupan yang begitu mengerikan. Tujuannya satu, supaya Petrus boleh semakin mengenal dia. Saudara, jika di tahun 2024 kita di welcome dengan masalah, jangan kecil hati. Karena Tuhan mau membawa kita untuk mengalami ginosko. Tuhan mau membawa kita untuk kita semakin mengenal dan mengalami dia dengan benar. Di slide saya tuliskan, Paulus merindukan dia mengenal kuasa kebangkitannya. Apa artinya? Paulus rindu lewat pengenalan yang benar akan Kristus. Perubahan hidup itu terjadi dan dia memiliki kehidupan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, mari kita renungkan. Saya tadi pagi khotbah di satu gereja. Dan di khotbah itu saya tutup kesaksian ketika saya COVID. Mungkin di sini semua udah pada tahu, tapi di sana nggak banyak yang tahu. Jadi saya nggak sebut nama saya. Saya bilang ada seorang hamba Tuhan di tahun 2020 mengalami COVID gini dan seterusnya. Setelah selesai, gembalanya datang sama saya. Yusak, itu kan cerita kamu. Kenapa kamu gak sebut nama kamu? Dan saya cuma katakan, maaf om. Saya hanya rindu, bukan Yusak yang terlihat hebat. Tapi Yusak hanya rindu, Yesus yang lebih nampak. Bapak Ibu menjadi perenungan bagi kita. Hari ini siapa yang nampak lewat kehidupan kita? Orang di sekitar kita melihat siapa lewat kehidupan kita. Adakah lingkungan, adakah anakmu, adakah orang tuamu, adakah pasanganmu melihat Kristus? Mengalami Kristus lewat hidupmu dan lewat hidupku. Adakah lingkungan kita merasakan Kristus lewat perkataanmu dan perkataanku? Ini patut kita renungkan. Ketika kita tahu hidup kita belum sepenuhnya mencerminkan Kristus, saya mau katakan, pengenalan yang benar, yang terus bertumbuh, itu merupakan satu hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, sadarilah,
kita sedang dikikis, kita sedang diasah untuk kita boleh semakin mengenal Dia, yang pada akhirnya Kristus semakin nampak di dalam hidup kita, dan lingkungan bisa mengalami Kristus, merasakan Kristus lewat kehidupan kita. Itu yang rindu Paulus, itu yang menjadi kerinduan Paulus. Paulus rindu untuk semakin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya Paulus semakin rindu mengenal Dia sehingga hidupnya semakin mencerminkan Kristus bagi lingkungan. Yang kedua, Paulus rindu mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Wow, ini yang luar biasa. Kalau kita ditanya siapa di sini yang mau kelimpahan berkat Tuhan, kita semua angkat tangan. Tapi Paulus bukan rindu kelimpahan berkat Tuhan. Paulus rindu untuk dia bisa mengalami persekutuan dalam apa? Dalam penderitaan yang Yesus alami. Kenapa Paulus rindu mengalami bersekutuan dalam penderitaan seperti yang Yesus alami? Karena Paulus terlebih dahulu sudah menemukan keindahan Kristus. Bapak Ibu, kerelaan menderita seperti Yesus menderita itu ada di dalam hati Paulus. Saya mau katakan, ketika kita menjadi saksi Kristus, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita coba untuk mendemonstrasikan Kristus bagi lingkungan kita, ada sisi lain, yaitu penderitaan. Mungkin kita akan disalah mengerti, yang akhirnya kita difitnah, kita disingkirkan, kita tidak mendapat apa yang secara manusia harus kita dapatkan. Karena pemberitaan tentang salib bagi banyak orang merupakan suatu kebodohan. Mungkin karena memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita, ada perjalanan-perjalanan kita disalah mengerti, kita difitnah, dan sebagainya. Itulah yang Yesus alami, bukan? Dan Paulus memiliki kerinduan, kerelaan hati untuk dia pun boleh mengalami penderitaan seperti yang Yesus alami. Kerelaan menderita seperti Yesus menderita karena menghadirkan kasih nyata bagi manusia berdosa. Inilah ginosko, inilah pengenalan yang benar. Bapak Ibu, konsekuensi dari mengenal Allah, kita akan semakin melihat keindahan Allah dalam karya Yesus Kristus. Itulah yang menjadikan kita semakin bersukacita dan kagum, sehingga kita semakin rela dan fokus hidup kita akan teralih dari keindahan dunia kepada keindahan Kristus. Pengenalan yang benar akan Dia akan mendatangkan damai sejahtera. Pengenalan yang benar akan Dia, di situ kita akan melihat keindahan yang tidak dapat dunia berikan. Lewat keindahan itu, maka akan timbul di dalam hati kita sebuah kerelaan. Akan timbul di dalam hati kita kekaguman, sukacita. Sehingga di dalam penderitaan sekalipun, kita tetap dimampukan rela melakukan firman Tuhan. Sehingga fokus hidup kita diubah, digeser. Jika hari ini Anda merasa bahwa aku tidak bisa lepas dari keterikatan dosa, aku gak bisa meninggalkan apa yang dunia pandang indah, yang aku tahu itu salah, saya mau katakan, komitmen Anda mungkin sudah hebat. Sudah banyak hal yang Anda coba tapi Anda tidak bisa. Saya mau katakan yang Anda butuhkan adalah semakin mengenal Dia dengan benar. Karena ketika kita semakin mengenal Dia dengan benar, hati kita akan luluh. Karena kita melihat sebuah keindahan lain yang jauh lebih indah dari keindahan dunia yang sebelumnya kita genggam. Ada seorang pria, di tengah keluarganya, dia dikenal sebagai pria yang sangat egois. Sebagai pria yang begitu otoriter. Sebagai pria yang begitu bengis. Dia memimpin dengan keras kepada anak istri.
Saya sempat tanya, apakah Anda nggak capek dengan cara demikian? Dan dia katakan, saya melakukan ini semua, melakukan memimpin keluarga dengan keras, itu supaya saya dihormati oleh keluarga saya. Supaya anak saya takut, maka saya harus menjadi pria yang begitu tegas, galak, sadis. Supaya anak takut. Supaya istri gak macem-macem, saya pun harus melakukan hal yang sama. Saya katakan, apa Anda gak capek dengan melakukan pola-pola itu dalam kehidupan berumah tangga? Akhirnya satu saat dia katakan, capek. Tapi aku mau robah pola itu, aku gak bisa. Aku mau robah pola itu, aku gak bisa. Aku gak mampu, aku gak sanggup. Sampai akhirnya pria ini berjumpa dengan kasih Kristus yang begitu sempurna. Ketika dia berjumpa dengan kasih Kristus yang begitu sempurna, dia melihat sesuatu yang indah, yaitu karya Kristus di dalam kehidupannya. Akhirnya hati pria ini berubah, Bapak Ibu. Akhirnya hati pria ini diubahkan. Tadinya dia memandang pola dia merupakan sesuatu yang berharga. Amarah dia, kekerasan dia itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk diterapkan di rumah tangga. Dan satu titik dia mengalami keletihan yang luar biasa. Tapi ketika dia menjumpai keindahan Kristus, dia menemukan keindahan Kristus lewat pengenalan yang benar. Apa yang terjadi? Pria ini rela meninggalkan polanya. Pria ini rela meninggalkan tangannya, bukan dipotong, tapi meninggalkan pola menggunakan tangan untuk menampar anak dan istri. Anaknya 2 perempuan. Ketika anaknya masih kecil, dia pulang kerja, anaknya lari, "Papa." Dia ada masalah di kantor. Anda tahu apa yang dilakukan kepada anaknya? Anaknya ditendang. Anaknya nunggu bapaknya pulang. Bapaknya pulang malam hari. "Papa." Papanya lagi ada masalah di kantor. "Apa lo?" Tendang anaknya. Dan setelah itu, ketika setiap bapaknya pulang, anak itu badannya gemetar. Anak yang kedua mengalami hal yang sama. Bapak ini memiliki simpanan di beberapa kota. Istrinya tahu. Tapi istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Pola itu diterapkan oleh suami itu untuk mendapat rasa hormat dari istri dan anak-anak. Sudah banyak yang menasehatkan. Keluarga perempuan sudah bawa polisi, diancam berbagai macam cara. Sudah. Dan tidak pernah bisa berubah. Tapi satu momen dia berjumpa dengan keindahan kasih Kristus yang begitu sempurna. Akhirnya dia menyadari ada sebuah keindahan dibanding tanganku yang keras. Ada sebuah keindahan dibanding perilakuku yang begitu kejam kepada anak-anak. Dibanding polaku dalam memimpin rumah tangga. Tanpa paksaan. Tanpa bujukan, tanpa ditakut-takuti, pria itu datang dan dia nyatakan, "Tuhan, aku mau tinggalin polaku yang lama." Hari ini dia menjadi seorang pria yang sangat mengasihi anak dan istrinya. Kalau akhir tahun kemarin kita dengar kesaksian dari Pak David, ada satu kata yang sangat menarik, yaitu mengalah. Pria ini yang tadinya gak mau mengalah, yang memaksa anak dan istri harus mengalah. Tapi setelah berjumpa dengan kasih Kristus yang begitu sempurna, pengenalan yang benar dia alami, hidupnya berubah. Dan hari ini hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Mengalah dengan anak, mengalah dengan istri, itu bukan hal yang susah. Karena egonya sudah dihancurkan oleh kasih Kristus yang begitu luar biasa.
Pengenalan yang benar akan Allah itu sangat menentukan kehidupan kita. Dan saya percaya di dalam perjalanan hidup kita, jika hari ini mungkin kita belum mengalami perubahan, kita masih terus dalam pola-pola kehidupan yang lama. Paulus katakan di slide, di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, Paulus katakan demikian. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita apa saudara? Lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Mari kita lanjutkan perjalanan ginosko kita. Masalahmu itu merupakan cara Tuhan untuk membuat kita semakin berginosko dengan Dia, bertumbuh dalam pengenalan. Pasanganmu yang menyebalkan, anakmu yang menjengkelkan, orang tuamu yang begitu mengesalkan, itu merupakan cara Allah. Tuhan izinkan mereka ada di sekitar kita untuk menolong kita, untuk membawa kita semakin mengenal dan mengalami kasih Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Keindahan Injil lewat firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, kehadiran Kristus itu menjadi jalan utama untuk kita dapat mengenal Allah. Tanpa kita mengenal Dia, kita tidak punya rasa aman yang sejati. Keamanan kita ditentukan oleh hal-hal yang bersifat dunia. Dan pengorbanan Kristus itu menjadi jalan untuk kita bisa mengalami kasih Allah yang begitu sempurna. Dan kebangkitan Kristus ini menjadi jalan untuk kita dapat menikmati kuasa Allah, menjadi jalan untuk kita dapat menikmati, dimampukan hidup dalam kebenaran. Mari saudara, kita mengenal. Ketika kita ada masalah, ketika ada pergumulan, secara manusia kita mungkin berkata, Tuhan, aku ingin ini cepat selesai. Tapi coba rubah cara kita berdoa. Nyatakan, Tuhan, lewat hal ini aku mau semakin mengenal-Mu. Aku ingin semakin mengenal Engkau lewat kondisi yang tidak menyenangkan ini. Saya percaya di situ ada kekuatan, ada damai sejahtera yang baru bagi kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Di dalam keterbatasan hamba menyampaikan, tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang ada dalam kami menuntun kami untuk melanjutkan pengenalan kami, ginosko kami dengan Engkau. Kami melihat bagaimana Paulus diubahkan karena mengenal Yesus dengan benar. Kami melihat bagaimana Paulus melihat keindahan yang begitu luar biasa yang sanggup mengalihkan fokus hidupnya. Tuhan, tolong kami, bahwa kami semakin mengenal Engkau dari hari ke hari, dari fase ke fase dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh semakin diubahkan, Tuhan. Thank you, Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat gajahmu, ku terkagum. Bila hidupku dan karya tanganmu, ku bersatu semua yang baik dalam hidupku, itulah sembah dan
Kudus, apapun fase yang sedang dialami oleh jemaatmu di tempat ini, jemaatmu online, hamba rindu fase itu boleh membawa mereka semakin mengenal Engkau. Karena dalam pengenalan yang benar mereka akan menemukan keindahan yang luar biasa. Keindahan yang membuat mereka mampu untuk tidak terfokus sama masalah. Keindahan yang membuat jemaatmu mampu, Tuhan, memandang masalah yang tadinya besar itu menjadi kecil. Karena kami boleh dibawa semakin mengenal Engkau yang begitu ajaib dan besar. Jika Paulus mengalami ginosko bersama dengan Engkau, kami pun rindu. Terima kasih. Firman-Mu sudah berhenti disampaikan, tapi Roh Kudus menolong kami semua untuk kami boleh hidup dalam pengenalan yang semakin bertumbuh akan Engkau. Dan terlebih lagi Tuhan, hidup kami diubahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat berkat terbesar pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah itu menjadi sukacita kami. Sebentar kami akan memberi persembahan. Kami mau memberi bukan untuk diberkati, tapi karena kami sudah diberkati dengan berkat yang terbesar dan mulia. Layakan kami, sucikan, kuduskan kami untuk memberi bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.